Seluruh ancaman benar-benar selesai dari planet bumi, dimulai dari kemunculan Otsutsuki, pecahnya Jubi menjadi manusia pohon dewa, sampai turunnya dewa Otsutsuki yaitu Shibai, dan pada akhirnya seluruh ancaman yang bersembunyi di balik bayangan selama ini benar-benar berhasil dituntaskan tanpa tersisa. Bayarannya sangat mahal. Seluruh kelima desa tidak ada yang tersisa melainkan menjadi hamparan pasir dan tanah yang tandus. Saat ini yang tersisa di desa hanya orang-orang yang tidak bisa dikatakan manusia biasa. Sudah banyak hal tidak masuk akal terjadi, tapi pada akhirnya itulah yang menjadi masa depan yang asli. Saat ini Sasuke dan Boruto berkumpul dengan semua orang. Mereka adalah Uzumaki Naruto sang Hokage ke-7, dan Minato Namikaze atau Yondai Hokage. Boruto menghidupkan kembali sang kakek bersama Kushina Uzumaki untuk membuat dunia seperti yang dia mau dengan kekuatan Jogannya, dan itu benar-benar berhasil. Bukan sampai di situ saja, Hidan yang tidak pernah terbayangkan sedikit pun, dia mendapatkan sesuatu yang sangat ajaib bagi hidupnya. Entah alasan apa yang membuat Boruto memberikan dia kehidupan di dunia ini dengan kekuatan Jogannya. Dia sangat yakin kalau orang jahat di masa lalu punya alasan untuk berubah di masa ini, dan dia memberikan kesempatan itu untuk Hidan. Tapi ada yang tidak ada bersama mereka. Dia adalah Nagato. Orang yang dihidupkan juga oleh Boruto bersama Hidan dengan Jogannya. Saat itu di depan mereka semua, ada jasad Sarada dan Sakura, dan juga ada jasad Shikamaru, yang gugur di medan peperangan. Mereka sudah bersiap untuk memulihkan dunia. Saat ini Boruto sudah mengumpulkan kekuatan dari seluruh planet yang ada di dunia ini. Dia akan melakukan satu hal yang besar untuk memulihkan semuanya. Tapi Naruto yang tidak bisa tenang saat menyadari Nagato entah pergi kemana, membuat dirinya masuk ke dalam Sage Mode untuk melacak di mana keberadaannya. Tapi beberapa saat berselang, Naruto tidak menemukan dimanapun Nagato berada. Saat itu Naruto berkata, "Hei Orochimaru." "Bukannya Nagato bersama kalian sebelumnya? Di mana dia? Kita harus berkumpul semuanya di sini." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, saat kami melawan sisa Otsutsuki itu, dia pergi secara tiba-tiba dari belakangku. Tapi tunggu dulu, aku hampir lupa dengan mereka berdua." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia menggunakan Kuchio Senojutsu. Tiba-tiba muncul ular dari bawah tanah, dan ular tersebut langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan Obito dan Edo Tensei Uchiha Kagami. Saat itu mereka berdua masih pingsan. Tapi berbeda dengan Edo Tensei Kagami, dia benar-benar sudah berakhir. Seluruh tubuh Edo Tensei-nya sudah berubah menjadi abu, sehingga dia tidak bisa lagi berguna. Menyaksikan ada Obito di depannya yang masih pingsan, Boruto perlahan berjalan ke dekatnya, dan memegang tubuh Obito dengan lapisan tanda karma di tangan Boruto. Beberapa saat berselang, Obito langsung sadar dan membuka matanya. Dia cukup terkejut saat melihat Boruto di depannya. Saat itu Boruto langsung berkata, "Kerja bagus Paman. Kita akan kembali ke rumah dan bersenang-senang seperti yang kau inginkan." Obito yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Jadi begitu? Kita sudah berhasil mengalahkan mereka semua ya?" Setelah Obito berkata demikian, dia terkejut melihat ada Kushina dan Minato di sampingnya. Sontak membuat Obito langsung canggung saat melihat mereka berdua. Kushina yang menyaksikan Obito langsung berkata, "Kau sudah sangat dewasa sekali Obito. Tapi jangan memasang wajah bersalah seperti itu. Pada akhirnya kita juga bersama di sini, tanpa kekurangan apapun, walaupun ini seperti di alam mimpi." Setelah Kushina berkata demikian, tiba-tiba Boruto menggunakan Jogannya. Dia mengeluarkan Rinohara dari matanya di depan Obito sambil berkata, "Hampir saja. Aku lupa kalau dia ada di dalam dimensi Joganku. Tapi santai saja Paman Obito, dia masih hidup. Mungkin beberapa menit lagi dia akan sadar." Mendengar itu, Obito langsung memeluk erat Boruto dengan kencang. Dia tidak menyangka dunia ideal yang dia mau tercipta oleh Boruto. Bahkan Obito berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang kau lakukan benar-benar apa yang aku mau. Bahkan aku harus terjebak di dunia kelam di masa lalu sampai menggunakan Mugen Tsukuyomi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tapi maaf Paman, aku tidak bisa menyelamatkan Paman Kakashi dan yang lainnya. Itu benar-benar penyesalanku." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Itu tidak benar. Kau sudah melakukan hal yang tidak bisa kami bayar dengan apapun.
Aku sangat senang dan bangga kau menjadi muridku. Itu sudah lebih dari cukup buatku Boruto. Naruto yang mendengar itu tersenyum saat melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, umat manusia tetap menjadi pemenang walaupun melawan musuh yang tidak masuk akal dengan kekuatan besar gila mereka. Orochimaru yang melihat hal ini langsung berkata, "Yang dikatakan, Sasuke benar Boruto, kau adalah harapan umat manusia. Jika saja kau tidak ada, mungkin kami sudah berakhir. Aku kira kau bisa menjadi Hokage di Konoha. Aku rasa Naruto tidak ragu untuk itu. Aku akan mengusulkan dirimu menjadi Hokage ke-8. Bagaimana Sasuke? Itu sangat layak untuk muridmu kan?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Menjadi Hokage ya? Aku kira kau bisa lebih dari itu. Tapi aku kira kita bisa membahas hal seperti tadi setelah semuanya selesai. Tapi kita harus menemukan Nagato. Gunakan ularmu, Orochimaru. Kita tidak boleh membiarkan siapapun dari kelompok ini menghilang tanpa alasan." Orochimaru yang mendengar itu langsung menggunakan jutsunya. Dia mengeluarkan ratusan ular kecil dan menyebarkannya ke segala arah untuk mencari di mana Nagato berada. Bahkan Naruto sudah menggunakan mode Sage, dia tidak bisa melacaknya. Sebab jangkauan jutsu Naruto ada jarak batasnya. Beberapa saat kemudian, Rin Nohara sadar dari pingsannya dan membuka kedua matanya secara perlahan dan melihat semua keramaian yang mengelilinginya. Bahkan dia langsung kaget saat melihat ada Kushina dan Minato. Hidan yang melihat ini langsung menjauh dan berkata kepada Boruto, "Aku ingin mencari Nagato. Aku tidak terbiasa dengan pemandangan aneh seperti ini. Aku tidak cocok dengan rasa cinta membosankan itu. Tidak masalahkan Boruto." Mendengar itu, Boruto membalas, "Maaf aku tidak bisa memberikanmu teman. Tubuh Deidara benar-benar tidak bisa diselamatkan." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Sejak kapan Deidara menjadi rekan dekatku? Jujur saja, aku tertarik jika ada Kakuzu bodoh itu di sini. Pasti akan sangat menyenangkan. Tapi ya sudahlah, dia pasti akan mengacau jika ada di sini lagi." Setelah Hidan berkata demikian, dia meminta kepada Sasuke untuk memberikan elangnya agar dia mudah mencari Nagato. Sasuke yang mendengar permintaan Hidan langsung mewujudkannya. Dia menggunakan Kuchiyose elangnya kembali untuk Hidan. Saat itu Hidan langsung naik ke atas elang itu dan berkata, "Baiklah, aku akan mencari Nagato merepotkan itu. Jadi, lanjutkan saja reuni keluarga kalian. Aku tidak bisa melihat hal membosankan seperti ini." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung pergi dengan elang Sasuke. Menyaksikan Hidan pergi, Sasuke langsung berkata kepada Orochimaru, "Seharusnya kau bersyukur dia sudah pergi. Aku kira dia bisa mengutukmu kapanpun Orochimaru. Dia sudah mengambil darahmu kan? Jadi jaga sikap dan tindakanmu lagi di depanku. Jika kau melakukan hal yang bodoh, kau akan menyesalinya." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Ya baiklah, Sasuke-kun, aku akan belajar dari kesalahanku. Tapi ayolah, aku hanya ingin bermain denganmu. Bukannya sangat menarik kau harus bertemu Danzou? Tapi aku kira kau terlalu berlebihan menggunakan Chibaku Tensei untuk menyegelnya." Setelah mereka saling melepaskan rasa beban berat yang sudah selesai setelah mengalahkan semua musuh, mereka semua saling bercanda dan saling mengejek untuk meredakan ketegangan. Bahkan Obito dan Rin saling berbicara santai dengan Kushina dan Minato. Boruto yang melihat itu benar-benar bahagia. Dia tidak menyangka jalan panjang membosankan sebelumnya akhirnya selesai. Saat itu Boruto tidak mau mengganggu obrolan santai dari mereka. Dia perlahan berjalan ke depan sendirian. Saat itu Boruto langsung menggunakan ketiga Jougan-nya. Satu Jougan yang muncul dari dahinya. Saat itu Boruto menggunakan Jutsu Doton berskala besar. Dia membangun kembali runtuhan patung para Kage menjadi normal seperti sedia kala. Tapi kali ini ada yang sangat berbeda. Ada ukiran wajah Sasuke di samping Naruto. Dan ini seperti masa depan yang dilihat Sasuke menggunakan kekuatan Mangekyo Sharingan Tajima Uchiha. Sontak melihat apa yang ada di depan mereka. Semua yang menyaksikan itu kaget dan terkejut saat melihatnya. Bahkan Sasuke berkata, "Tidak ada bedanya seperti yang kulihat dengan mata ini. Jadi kau yang melakukannya ya Boruto? Aku kira ada fenomena lain yang membuat wajahku ada di ukiran itu." Boruto yang mendengar itu menjawab,
Aku tidak punya hak untuk membuatmu menjadi Hokage atau apapun, tapi aku ingin membuat ukiran wajahmu di sana, agar semua orang tahu, kalau kau adalah guruku yang berhasil menyelamatkan dunia. Tidak masalahkan ayah, aku ingin meletak Paman Sasuke di ukiran patung para Hokage. Walaupun permasalah politik tentunya kalian yang akan mengaturnya. Naruto yang mendengar itu langsung membalas, aku tidak keberatan sama sekali. Tapi tanpa kau bertanya padanya Boruto, dia tentu saja tidak akan mau menjabat Hokage jika aku masih ada. Aku sudah berulang kali mengusulkannya, tapi dia mau menjadi Hokage setelah aku mati. Sasuke yang mendengar itu membalas, itu benar, aku tidak akan pernah mau menjadi Hokage selagi Naruto masih ada, dia sangat layak untuk posisi itu. Tapi jika kau mau membuat wajahku di sana, aku akan sangat terhormat. Aku tidak akan membantahnya, lakukan apa yang kau mau Boruto. Ini adalah waktumu. Setelah hal tersebut, Boruto melakukan sesuatu. Dia menciptakan dinding-dinding besar yang melingkar dari area utara sampai area selatan, yang menandakan kalau ini adalah area Konoha. Tapi tidak lama berselang, Orochimaru langsung berkata, aku menemu Nagato, dia tidak ada di area sekitar sini. Dia pergi ke Amegakure, dan aku melihat dia akan menggunakan Rinne Tensei untuk membangkitkan orang-orang desanya. Apa tanggapanmu Boruto? Mendengar itu Boruto membalas, bisakah kau ikat dia dengan ularmu dan membawanya ke sini? Dia tidak perlu melakukan itu. Ada sesuatu cara yang lebih efektif bisa kita gunakan. Orochimaru yang mendengar itu membalas, baiklah, aku akan menahannya dengan ularku. Tapi aku rasa kau bisa memberikan informasi ini kepada Hidan Sasuke. Dia akan membuang-buang waktu jika mencari tanpa arah. Masih belum selesai Orochimaru berkata demikian, tiba-tiba kedua kakinya lumpuh dan tidak bisa bergerak, sehingga dia terkapar di bawah tanah. Naruto yang menyaksikan itu langsung terkejut. Dia langsung mendekati Orochimaru dan berkata, hei, ada apa denganmu? Mengapa kedua kakimu terluka seperti ini? Apa yang terjadi? Mendengar ucapan Naruto, Orochimaru langsung membalas, tidak salah lagi, ternyata si brengsek itu berpura-pura mencari Nagato dan memang ingin melakukan hal ini untukku. Sialan, ini cukup sakit sekali, kedua kakiku langsung kaku dan tidak bisa kugerakkan. Sasuke yang mendengar itu membalas, jangan khawatir Naruto, dia baik-baik saja. Bukan masalah besar baginya, aku kira dia terlalu bersenang-senang sebelumnya sampai mengalami ini. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, sepertinya kalian berhasil mengelabuhiku ya Sasuke-kun? Aku tidak percaya terperangkap seperti ini. Tapi ayolah, aku sudah berjanji bukan? Kita tidak perlu saling melakukan hal semacam ini lagi. Kau bisa memberitahu Hidan sekarang? Boruto yang mendengar itu langsung berkata, kalian terlalu berlebihan sampai melakukan ini, dan kau juga Orochimaru, kau bisa membahayakan Paman Sasuke akibat kau menggunakan Edo Tensei-mu untuk melawannya. Tapi aku tidak mau ikut campur, kalian bisa mengatasi urusan ini sendirian. Jika Nagato ke Amegakure, aku akan langsung ke sana sebentar dan membawanya ke sini. Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menghilang dari mereka semua. Sasuke yang melihat Orochimaru lumpuh langsung tersenyum tipis. Dia langsung menggerakkan Kuchiyose elangnya yang membawa Hidan untuk kembali. Dan beberapa waktu berselang, Hidan sampai dan langsung turun dari elang Sasuke. Saat itu dia tertawa lebar di depan Orochimaru dan berkata, bagaimana? Aku sudah menunggu momen ini. Rasanya sakit sekali kan Orochimaru? Tapi tentu saja dengan tubuh ularmu kau bisa beregenerasi. Tapi apa kau bisa terus melakukan itu setelah aku menusuk kakimu lagi? Obito yang melihat pertengkaran mereka berdua langsung tersenyum, bahkan Rin langsung berkata, hei, apa yang terjadi? Mengapa mereka saling menyakiti? Dan lagi, mengapa kau tersenyum? Obito yang mendengar itu menjawab, bukan apa-apa Rin, pemandangan ini jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Mereka berdua tidak lain adalah orang bodoh, jadi jangan khawatir, kita cukup amati tingkah laku kekanak-kanakan mereka. Setelah hal tersebut, Boruto melihat Nagato dari kejauhan. Saat itu Nagato berada di pipa besar di tengah-tengah Amegakure. Saat itu dia sedang menyiapkan cakra untuk menggunakan Rinne Tensei, tapi pada saat Nagato membuat segel jutsu di tangannya,
Boruto menahannya dan langsung berkata, "Aku menemukanmu? Ternyata kau ingin melakukan hal ini? Bukannya aku sudah bilang, kalau permasalahan ini aku yang akan atasi?" Nagato yang mendengar itu membalas, "Aku terkesan kau bisa tahu keberadaanku dan bisa muncul di sini tanpa aku sadari. Tapi aku rasa aku tidak layak dengan kesempatan yang kau berikan Boruto. Lebih baik aku mengembalikan orang-orang desaku dengan kekuatan Rinnegan ini. Itu jauh lebih berguna." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku paham. Jadi di sini ada jasad Paman Jiraiya tepat di bawah kita ya? Aku bisa merasakan keberadaannya setelah aku membangkitkannya sebelumnya. Jadi kau ingin melakukan ini juga untuknya?" Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba tubuhnya terlilit oleh sesuatu. Ternyata Nagato mengeluarkan kuchio sekadal tak kasat mata yang sedang melilit Boruto dengan lidahnya. Saat itu Nagato berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu Boruto, tapi aku tahu kau akan datang. Jadi biarkan aku melakukan ini untukmu, hanya itu saja yang ingin aku inginkan." Setelah Nagato berkata demikian, dia langsung menggunakan jutsu Rinne Tensei miliknya, dan tiba-tiba muncul satu wujud monster aneh dengan ukuran besar lengkap dengan kedua rinnegannya. Saat itu mulut monster tersebut mengeluarkan cahaya terang yang berserakan. Hal ini seperti saat Nagato menggunakan Rinne Tensei di Konoha. Boruto yang menyaksikan itu hanya memandang Nagato dengan wajah dinginnya. Kali ini dia tidak mau menghalau Nagato, dia menghormati keputusan Nagato untuk melakukan ini. Saat itu, satu persatu orang-orang desa Megakure perlahan hidup, orang-orang yang sebelumnya tertimpa tanah dan reruntuhan, perlahan muncul ke permukaan semuanya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, tubuh Jiraiya muncul dari bawah air dan langsung mengapung tepat di depan Nagato dan Boruto. Saat itu Jiraiya langsung membuka matanya dan kembali hidup lagi akibat Nagato. Tapi pada saat Jiraiya hendak berkata, Nagato langsung memindahkan Jiraiya ke tempat yang berbeda dengannya, sebab dia ingin berbicara kepada Boruto di tempat ini dan tanpa ada gangguan. Saat itu rambut Nagato langsung berubah menjadi putih dan berkata, "Saat ini kau sudah ada Minato dan Kushina? Bahkan seluruh anggota keluargamu lengkap ada di zaman ini. Tentunya jika tidak ada kehadiran Jiraiya, ada sedikit lobang yang mengganggu kesempurnaan itu. Aku melakukan ini karena kau sudah mengingatkan diriku di masa lalu. Aku harap kau tidak kesal melihatku melakukan ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Pada akhirnya, aku tidak ingin siapapun terkekang dalam hal apapun. Aku ingin semua manusia bebas dengan hidup mereka, termasuk keputusanmu ini. Aku sangat menghormati keputusanmu Paman Nagato. Kau memang patriotik dan shinobi terkuat yang pernah aku lihat." Nagato yang mendengar itu langsung melepaskan kuchio sekadalnya sehingga ikatan yang mengikat Boruto langsung lepas, dan kemudian Nagato berkata, "Kau adalah satu-satunya shinobi selain ayahmu yang aku percayai. Aku tidak ragu mengorbankan hidupku untukmu dan juga untuk dunia. Tapi Boruto, percayalah padaku, pada akhirnya, selagi ada cahaya, kegelapan juga akan mengikutinya. Mungkin saat ini ancaman benar-benar sudah menghilang. Tapi itu hanya sementara, musuh baru akan muncul lagi. Itu adalah siklus dunia, aku harap kau tidak pernah putus asa dan melupakan jalanmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku tahu itu, tapi senang mendengarnya darimu Paman Nagato." Nagato yang mendengar itu membalas, "Paman ya? Aku rasa aku senang mendengar kau memanggilku dengan kata itu Boruto. Tapi baiklah, saat ini Amegakure tidak ada pemimpin, tapi kau sudah membangkitkan Konan dari kematian bersamaku sebelumnya. Saat ini dia masih ada di dalam dimensimu, jadi biarkan dia yang melakukan tugas akhir dariku. Maukah kau menyampaikan ini pada dia?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku sampai lupa dia ada di sana. Jadi kau sudah menyiapkan semuanya dengan rapi ya? Aku harap dia tidak kesepian akibat kau pergi." Nagato yang mendengar itu menjawab, "Kami adalah shinobi, rasa kesedihan tidak sebanding dengan keamanan dunia dan desa. Baiklah Boruto, aku rasa waktuku sudah tidak lama lagi. Aku hanya ingin memelukmu untuk yang terakhir kalinya sebagai paman, apa tidak masalah?" Boruto yang mendengar itu tersenyum, dia perlahan berjalan ke dekat Nagato dan langsung memeluknya sebagai saudara laki-laki. Saat itu Boruto berkata, "Aku akan menyampaikan pesanmu pada dia dan juga ayah. Aku tidak akan pernah melupakanmu Paman Nagato.
Kau adalah shinobi terhebat yang aku kenal? Nagato yang mendengar itu menjawab. Selamat tinggal Uzumaki Boruto. Kau pantas mendapatkan semuanya. Setelah Nagato berkata demikian, dia langsung terjatuh dan terkapar setelah menggunakan Rinne Tensei,